Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua pemirsa PAL TV yang hari ini sedang menonton tayangan Halo Palembang, menyapa semua warga Palembang yang galau-galau ada di mungkin yang masih sarapan ya. Kita sudah depan TV, tentunya kita pagi hari ini akan ngajuk ke informasi seputar Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan lengkap. Wow. Lengkap apa itu ya? Baik, tentunya pada pagi hari ini bersama Cik Ruli dan juga Cik Sarah yang akan menemani pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Memang pagi hari ini cuaca yang sangat mendukung untuk tarik selimut lagi sepertinya. Betul, bubuk manis aja lagu laju ya. Ya memang alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan cuaca yang cukup gerimis, cukup gerimis ya. Oh, karena memang ya. Menanggapi kondisi cuaca yang beberapa hari ini yang cukup berasap di Kota Palembang. Nah ini mungkin salah satu solusi yang diberikan oleh Tuhan ya untuk kita pada pagi hari ini untuk mengatasi cuaca yang cukup mengganggu beberapa hari ini, Sarah. Dan untuk pantauan cuaca cukup gerimis dan juga pantauan lalu lintas untuk di Kota Palembang bisa terpantau kalau dari Cik Ruli tadi dari Kenten menuju ke Jalan Sudirman, kemudian ke Demang Lebar Daun menuju ke PAL TV itu terpantau masih lancar. Ya. Kalau Cik Sarah sendiri? Kalau Cik Sarah tadi terpantau lancar karena masih sepi ya. Tapi biasanya kalau pagi-pagi Cik ini mungkin banyak juga uang tuh yang sudah meliput kalau kayak yang sudah Cik Maruli sounding tadi bahwa memang dari kemarin tuh sudah ISPA segala macam gara-gara karhut lah, banyak juga masyarakat yang jadi wartawan tiba-tiba ya ataupun jadi konten kreator untuk mengambil manfaat dari ISPA ini ya. Jadi untuk sekaligus menjadi kritikus untuk pemerintahan. Nah, ngomongin konten kreator, hari ini kita ada bintang tamu ya. Ini salah satu bintang tamu ini termasuk yang sangat populer di Kota Palembang. Selebgram, bisa dikatakan. Selebgram ternama. Kita langsung berbincang dengan ini dia, Cik Acal. Selamat pagi, Acal. Wah, senang sekali hari ini kita ketemu dengan Cik Acal yang memang sesuai dengan tema yang akan kita angkat, Sarah, pada pagi hari ini, yaitu budaya Palembang dalam lensa kreatif konten kreator. Nah, kalau kita menanggapi konten kreator saat ini, sudah menjadi salah satu cita-cita anak bangsa. Kalau ditanya, kalau besar mau jadi apa? Mau jadi konten kreator. Ya. Kalau gitu kita langsung kenalan dulu. Acal boleh kenalkan diri dan juga mungkin langsung info ini gimana kesehariannya Acal sebagai konten kreator yang berbudaya lokal. Oke, kenalin, nama saya Acal atau biasanya disebut Ayu Kito kalau di konten itu. Ayu Kito. Iya, Ayu Kito. Atau Ayu Kau gitu kan. Nah, sehari-hari aku fokus buat konten di multimedia platform. Jadi kayak semacam YouTube, Instagram, TikTok, dan ada beberapa aplikasi lagi aku fokus di situ. Dan untuk subkontennya lebih ke konten ngebahas tentang kebudayaan Palembang, hal-hal yang di dekat aku, misalnya keresahan tentang bahasa Palembang tuh ternyata beda dengan bahasa Jawa dan ada yang sama tapi beda artinya. Jadi hal-hal yang menarik itu yang pengen aku angkat di sini. Jadi lebih fokus berarti ya? Iya, benar. Jadi salah satunya tadi dengan mencari inspirasi dari keseharian ya, keresahan juga. Nah, menjadi konten kreator ini kan banyak sekali ya kalau kita lihat sekarang. Memang banyak sekali, ada yang memang bertujuan untuk sekedar pansos, ada memang memberikan edukatif ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, ada memang juga yang sekedar pengen viral ya, betul ya Acal ya. Nah, menanggapi hal-hal tersebut, Acal sebagai konten kreator yang memang memberikan edukatif terhadap budaya-budaya yang sudah dibahas mungkin di Kota Palembang. Mungkin Acal banyak sekali kalau saya sempat scroll tadi di Instagramnya membahas mengenai budaya lokal Palembang tuh kayak gini, dijelasin bahwa ada beberapa bahasa Palembang dijelaskan. Nah, menanggapi hal tersebut dari teman-teman konten kreator yang lain lah, bisa dikatakan demikian. Itu Acal sebagai konten kreator yang memang memegang teguh budaya Palembang itu bagaimana? Kalau menurutku sih untuk membuat konten, karena kan basic aku dari kuliah itu jurusan ilmu komunikasi. Jadi emang nyentuh lah untuk di dunia broadcasting kan gitu kan. Jadi untuk basic dasarnya udah ada gitu. Nah, untuk yang konten kreator yang hanya pengen viral itu sayang banget karena banyak banget Kak, Mbak atau Cek gitu ya. Banyak banget Cek yang konten kreator itu berujung terbuang, ibarat kalau bahasa Palembang nih masuk jeruji. Nah, iya. Kait. Antak ke ibaratnya dia pengen viral tadi, dia misalnya cak ngenjuk apa namanya? Ngenjuk giveaway, enggak tahu isinya sampah cak itu. Nah, itu ada kasus-kasus yang cak itu. Nah, kalau bisa, kalau aku pribadi sih aku ngapo buat konten di sini karena aku mikir jangka panjang kayak itu. Karena sayang nian di Palembang nih banyak hal yang bisa kita kulik
tapi minim uang yang pengen kuliknya dan juga minim untuk sumber dari referensi itu di Palembang ini. Jadi aku pengen semoga cerita dari kota Palembang ini juga banyak anak muda yang tahu ternyata Palembang itu menarik loh, bukan cuma jembatan Ampera Bae atau pempeknya Bae yang menarik di sini. Betul Gitu sih. sekali. Memang masih ada kebudayaan-kebudayaan yang memang belum diketahui oleh kaum milenial ya. Iya benar. Biasanya kaum milenial ini kan sedikit cuek pembawanya kan, Sarah ya, sebagai kaum milenial ya. Kamu yang koloni. Oh iya. Seasal. Kemarin sempat viral juga pernah tandem ya sama Pak Menteri Sandiaga Uno. Iya, Sama benar-benar. itu coba cerita ke. Nah, jadi itu unik juga. Itu dikabari kisaran seminggu atau beberapa hari sebelum collab sama Pak Menteri. Jadi kan aku waktu itu buat kontennya tentang traveling. Betul. Cara mana sih traveling cuma naik TM keliling Palembang. Jadi modal cuma ndak nyampe 20.000 aku bisa keliling-keliling Palembang pakai transportasi di yang ada di Palembang. Jadi tujuannya aku pengen ngenali kalau Palembang itu sebenarnya transportasinya hidup gitu loh. Betul. Cuman kita be yang kadang galak nutup mata. Cuman Jadi nak pakai kemana-mana. transportasi yang terintegrasi. Iya benar, Oke. kayak TM, LRT kayak itu. Terus nah dari situ aku ngeksplor daerah-daerah atau mungkin tempat-tempat wisata yang baru di Palembang kayak itu. Nah mungkin dari situ di reach sama tim Pak Sandiaga Uno gitu. Nah di situ kita ngulik daerah wisata yang ada di daerah Sungsang. Itu termasuk salah satu daerah dari 33 daerah yang di seluruh Indonesia, itu termasuk salah satunya di Sungsang. Perasaannya Cak Mano ketika pertama kali Bertemu dengan Mas Menteri ya? Mimpi? Ini luar biasa kan ya? Yang awalnya cuma coba-coba mungkin ya Cak ya, benar, tiba-tiba diseriusin, ini barengnya bukan main-main Iya, lagi nih, langsung sekelas Mas Menteri Menteri ya? langsung yang langsung nggak, oh ini nih gitu ya, putri daerah yang Iya, langsung yang membawa akhirnya dapat budaya atensi lokal. gitu kan. Iya Ah, benar. demikian. Itu juga shock sih sebenarnya, kayak wah tiba-tiba tim Pak Menteri nih mau mau collab gitu kan. Nggak nyangka sih Mbak sebenarnya kan, karena awalnya kan buatnya pengen explore, mempraktikkan apa yang kami kuliah ke dulu kan. Betul. Karena kan kuliah komunikasi ya sudah buat konten kayak itu. Nah ternyata dapat atensi kayak itu. Responnya sih, wah ternyata ini Pak Menteri itu sebenarnya orangnya baik nen Mbak, ramah seramah itu. Gitu ya. Iya dan pas setelah dari panjang lidah juga ya. tapi serius. Sama nih Cal. Tapi emang ramah karena aku pas itu kan ada tim-tim akrabnya kan di situ kan. Tapi ini tidak tahu off the record mungkin atau Iya. apa. Dia cerita Pak Menteri tuh padatnya jadwalnya. Dan aku sebagai anak muda yang jadwalnya tidak sepadat itu tapi kalah semangatnya. Di situ aku terinspirasi dari semangat beliau kayak itu. Iya betul. Jadi banyak nih kalau zaman sekarang nih banyak anak muda tuh yang sudah nyerah ya kayak. Iya. Dapat gawean dikit ngeluh Langsung bikin story, Pengen hidup lagi capek-capeknya. Wah. betul, hidup lagi capek-capeknya. Padahal mau jadi apapun dia itu pasti capek, Harus capek, ya. Bahkan kan? sekelas presiden, menteri pun dengan banyaknya kegiatan tuh pasti capek. Pasti capek ya. kan, sesuai dengan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Benar, Oh, benar, kolonial nih Cak inilah memang asalnya. Tapi Cal, ketika Cal pada akhirnya tandem sama Pak Menteri, itu efeknya Cak Mano sih dari masyarakat dan juga mungkin follower pasti nambah banyak lah Iya. Kalau untuk dari segi follower sih lumayan ada yang nge-reach dari daerah lokal kan, maksudnya dari daerah Sungsang yang sebelumnya tuh tidak begitu tahu sama aku karena kan pertama basic aku tuh di Palembang, target utama ininya apa namanya followersnya gitu. Nah ketika nge-reach sama Pak Menteri, jadi yang wong-wong lokal juga apa namanya tahu dan itu kan di-share juga sama akun Pesona Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia juga nge-reach Sudah kayak nge-reach gitu. ya akhirnya. Itu Jadi- tadi sebuah pencapaian ya, bisa kolaborasi sama Mas Menteri ya salah satunya. Nah, awal mula meniti karir, mungkin boleh diceritakan sedikit mengapa akhirnya memutuskan untuk berkarir sebagai konten kreator. Oke, jadi waktu itu sebenarnya tujuan aku awalnya nak buat konten tuh pengen ketemu sama Pak Presiden. Oke. Oh, Menteri dulu Ini ya. dikasih 80% Bertahap, dulu ya. Jadi waktu itu kan tahun 2015 tuh ada YouTuber yang bisa kolaborasi langsung sama Pak Presiden waktu Betul. itu. Dia datang ke istana diundang buat konten bareng sama Pak Presiden. Wah, jaku. Mada ya uang ini pacak aku ndak bisa. Itu tahun 2015 awalnya, Kak. Cek. Itu. Jadi pas itu Cak Mano caranya aku pengen nih buat Cak Mano biar bisa di reach atau dijangkau sama Pak Presiden, dan alhamdulillah tahun 2018 itu bisa ketemu sama Pak Presiden. Oke. Salaman beh, tapi tidak buat konten.
Tapi itu sebagai undangan terhormat juga ya. Ida sih. Audience baik ya. Kebetulan waktu itu aku magang di TV ini rekanan beliau mungkin kan. Nah jadi ada kesempatan beliau datang ke situ kunjungan. Yo jangan nian ibaratnya mau Palembang tuh ada iwak Ada langsung loka, tangkap langsung terbab ya. Iya terbab langsung. Kesempatan enggak 2 kali langsung aku situ foto salaman sama beliau tapi tidak ada buat konten. Cuman at least ketemu sama presiden salaman tidak segala sudah luar biasa kesempatannya gitu kan. Tapi Cal ngomongin konten-konten Acal ya. Sebelumnya Cak Mano sih nyari konten-konten yang memang ngangkat budaya yang kata Kak Acal tadi kan. Nah, ide-idenya tuh awalnya dari mana? Awalnya itu aku kontennya tentang komedi, Cek. Nah, karena aku jenguk ngapu komedi aku nih muatnya lah susah, peminatnya dikit gitu kan. Aku jenguk Caknya belum ada yang ngekulik tentang Palembang gitu kan. Dan awalnya itu sebenarnya aku tuh tentang keresahan aku. Targetnya memang wong Palembang dulu. Iya, karena pakai bahasa Palembang. Okay. Aku jenguk peluang karena banyak konten kreator dari Palembang dia tuh pakai bahasa Indonesia, tidak ada pakai bahasa Palembang kayak itu kan. Yo alhasil wong Palembang nggak tahu dia nih wong Palembang sebenarnya. Betul. Nah karena aku pengen Caknya Palembang ini adalah loka terkenal oportunis ya jenguk Caknya ada loka nih, ada peluang sudah nyubo kayak itu kan. Nah awalnya itu dan kemudian dari keresahan itu, nah ternyata banyak wong yang seneng kayak itu. Nah ternyata wong Palembang nih kalau jenguk konten tentang Palembang langsung ibaratnya tuh Cak kuno itu nah. Wah, ada wong Palembang Nah, itu biasanya konten-konten yang komen-komen yang sering datang ke aku. Noh, wong Palembang ayo ini. Nah, aja itu. Betul. Agak jogol ya itu. Agak mana lah itu. Merasa bangga mungkin wong Palembang ada di sosmed ya itu. Itu awal mulanya. Awal mulanya seperti itu. Ini penasaran nih Sarah nih, kalau kita lihat dari Instagram, kemudian mungkin seorang selebgram itu pasti punya nama panggung. Ya, betul ya nama panggung. Benar. Nama asli dan nama panggung dari Acal ini siapa? Oke, nama asli aku itu Aulia Nur Febri Kumala. Wah jauh ya. Acal. Kayaknya ini singkatan ya Acal tuh. Sebenarnya Acal itu ada cerita sih. Boleh. Sedikit. Jadi waktu itu pas aku buat konten tuh nama aku kan Instagram aku Aulia Nur Febri. Norak deh sih maksudnya terlalu resmi gitu kan nyalek Ida gitu. Terus kata kawan aku ini gawe di radio, kau tuh harus punya nama panggung biar biar kalau kau nak aneh-aneh kau dikenal nama itu lah masuk akal dia aku kan sudah dari situ nyari aku nama apa yang cocok ya itu buka lah ke kamus bahasa Sanskerta. Wow, ngeri nian bacanya Sanskerta. Untung ada datang di Prapanca dari jadi Acal itu aku cari-cari kan apa yang bagus ketemulah Acal. Nah Acal ini dalam bahasa Sanskerta artinya mantap. Oh mantap. Iya mantap. Jadi aku harap dengan kasih nama Acal, karya-karya aku tuh mantap-mantap. Berarti benar-benar sudah dipikir ke nih ya, namonyo dari namo boleh lah asal ini mantap cek itu ya. Iya mantap. Kalau Lia nama aku kan nama panggilan Lia. Kalau dari tadi apa? Ayu Kito. Ayu kau. Karena aku tuh galak dipanggil wong Ayu. Sebenarnya aku tuh kurang seneng ya dipanggil wong Ayu tuh karena aku lebih seneng dipanggil kakak. Cuma lata banyak wong manggil Ayu ya sudahlah, panggilnya Ayu. Oke. Jadi seneng juga kalau kata wong tuh ibaratnya kita benci dulu, kalau lewat benci jadi seneng jatuh. Betul, benci jadi cinta. Benci jadi cinta. Ya, oke, Acal. Tadi kalau kita ngomongin konten-konten yang menarik, nah itu biasanya nih kalau mungkin bisa bagi tips untuk yang yang baru mulai untuk konten nih, apalagi dia juga nak ngangkat budaya Palembang. Biasanya itu apa sih yang harus menjadi kepersiapan? Oke, yang pertama sih niat. Karena kan tidak mungkin kalau kita niat tidak bisa buat konten. Dan yang kedua kita jingok apa di sekeliling kita yang mungkin jadi keresahan kita yang pertama. Betul. Dan yang ketiga itu cari referensi. Karena mayoritas konten-kontenku apalagi yang bahas tentang bahasa atau kebudayaan itu mayoritas ada referensi. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita ngasal tuntut uang kak terbuang gitu. Betul. Ibarat itu kan. Jadi sebisa mungkin ya dikasih ada referensi atau sumber gitu untuk setiap konten. Jadi kalau misalnya pun kita salah nyampe ya salah ke sumber. Ini sumber aku cuma nyampe ke bae. Kalau aku kayak itu dikasih tahu sama kawan aku, sudah.
Masuk akal. Masuk akal ya. Nah, Luar kita biasa bijak ya. bijak berarti sekali ya, sebagai Acan content creator ya. yang sangat mengedukasi. Kirain pertama ngasal ya. Ternyata memang perlu banget ya persiapan ya, Iya, Acal ya, luar pasti biasa ya ya. ternyata ya persiapannya. Pastinya pemirsa kita akan berbincang-bincang lagi bersama pemirsa bareng Acel juga tentunya. Usai jeda pariwara berikut ini, jadi tetap bersama kami di Halo, Halo, Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang dan bersama dengan selebgram dan juga konten kreator yang mengedukasi dengan budaya Palembang yaitu Cek Acal. Nah, kita bakal masih membahas tentang budaya-budaya dan juga pengalaman sebagai konten kreator. Nah, berbicara mengenai pengalaman yang paling berkesan selama berkarir menjadi seorang konten kreator. Mungkin boleh sedikit diceritakan. Oke, ini mungkin agak sedikit klasik ya. Klasik ya. Jadi waktu itu aku buat konten nge-review tempat makan di daerah Pelaju. Nah, itu pas aku lagi buat konten, dihampiri oleh salah satu followers aku tiba-tiba katanya, "Kak, capek yo," dia ngomong kayak itu. Dikasihnya es kacang. Terus? Sumpah aku pikir, wah, ada apa ini kayak itu kan. Terus habis itu, "Iya Kak," katanya, "ini untuk Kakak." Langsung aku bingung kayak, "Sudah, makasih," gitu. Dia langsung berlari habis itu. Oh, tapi serius itu bukan ngeprank ya? Bukan apa ini. Terus habis itu ada lagi suami istri ngampiri, "Kak, semangat ya ngontennya," cek itu. Oh. Ya Allah, Ternyata banyak fans ya di balik seorang Acal ya. Sudah berefek ya. Haru. Siapa kayak, ya Allah, aduh, maksudnya ada wong yang kayak itu ke aku yang buat konten tuh marah-marah di IG kan aku galak marah-marah Kak. Terus kadang buat konten itu nyinggung atau nyindir yang maksudnya oknum-oknum tertentu Ya, kayak betul. itu. Terus ngebahas tentang budaya. Tapi ada wong yang care yang bukan di ketikan maksudnya bukan di sosmed tapi Betul. dia Secara langsung ya. mendatangi, maksudnya ada act-nya kayak itu kan. Ada yang dia lakui. Itu kayak wah. Itu pengalaman yang paling berkesan. Nah, kalau dari tantangan Acal sebagai konten kreator mungkin kamu harus banyak ke lapangan ya. Iya, Langsung benar. membahas mengenai lapangan-lapangan yang memang berkaitan dengan budaya. Nah, mungkin tantangan yang mungkin paling sulit ya. Tantangan yang paling sulit dihadapi sebagai konten kreator. Itu nyari referensi sih. Oh. Oke. Terkait dengan tema apa yang pengen kita kulik. Misal waktu itu aku ngulik tentang ragam bahasa gitu kan. Oke. Nah, itu harus dicari kayak mana cara nyebutnya kayak itu. Terus di Palembang nih agak minim itu. Sumbernya itu mungkin di Google ada tapi itu tuh salah sumbernya. Betul. Banyak hoax yang dipublikasi tapi dipublikasi lagi sehingga yang sumber aslinya nih salah tapi maksudnya dipublikasi secara luas. Nah, nak cari sumber yang asli itu yang agak sedikit ada tantangannya. Oh, berarti berkaitan dengan sumber ini kan harus berbicara mengenai fakta. Iya, benar. Cara mengantisipasinya cak mana cak? Cara aku dengan menjangkau budayawan lokal. Oh, oke. Ya, jadi ada kawanku juga yang dia penggiat sejarah lokal, sejarah budaya Palembang dan juga dia buat konten kreator. Nah, dari beliau lah aku banyak referensi berdasarkan buku yang memang benar-benar oh ternyata ini ada sumbernya dan mungkin cek tau enggak kalau Palembang tuh ada kamusnya. Kamus bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Itu ada gitu, cuman tidak terpublikasi secara luas. Dan ngapa sih Palembang itu maksudnya daerah kita nih tidak katik kamus yang Lampung kan ada kamus bahasa Lampung, kamus bahasa Jambi. Ngapa Palembang nih tidak ada? Karena kita ini terlalu banyak ragam bahasa. Kita berjalan dikit ke arah Balai, beda bahasa. Beda lagi. Betul. Berjalan dikit ke arah ke arah Indralaya, beda lagi. Terus agak maju dikit ke arah daerah Pali, beda lagi kayak itu. Nah, jadi sumbernya tuh sikoknya tuh agak rancu jadinya. Itu yang jadi tantangan juga untuk kita generasi muda ya kalau bisa kita sama-sama gandeng tangan, kita kukuh ke bahasa kita dan kita mulai lestari ke. Oke, Itu. jadi kolaborasi bareng juga. Iya, benar. Tapi kalau untuk kolaborasi jadi sudah sama siapa Bay untuk budayawan lokal ya? Kalau untuk saat ini aku pernah kolaborasi sama Mang Dayat Palembang, mungkin kalau cek tahu. Terus sama siapa lagi? Kalau untuk yang budayawan sih itu. Cuma kalau untuk yang kreator lokal banyak. Banyak ya? Iya, ada Kak Juju, terus collab sama si Wawa Aji, kayak itu ada lagi. Banyak lah, lumayan. Oke, terus kalau misalnya nih, tadi kan sudah konten kreator dibikin, nah terus misalnya cari referensinya juga dari
toko-toko lah ya, bisa dengan toko-toko di Palembang ini. Terus Cak Mano strateginya ke depan Acal untuk misalnya mungkin setelah Palembang akan ada provinsi lain yang bakal dikulik atau memang akan tetap apa memang konsisten di Palembang, Bay? Pengennya sih aku ke daerah lain juga. Oke. Ya, jadi sebenarnya concern aku lebih pengen ngulik bahasa. Oh. Karena udah tahu aku tertarik di bahasa, Kak, dibanding ke yang lain gitu kan. Karena menurut aku Indonesia ini kaya akan bahasanya. Contoh di Palembang mungkin ada lebih 100 ragam bahasa. Iya kan, ibaratnya kayak aku bilang tadi, kita ke daerah Muara ini beda. Sudah beda lagi. Daerah ke arah Oki beda, apalagi Oku gitu kan. Men kita masuk Oku tuh cak masuk dunia lain ibaratnya. Ngomongnya apa, ini kuja gitu kan. Ini kuja nggak harga dipah gitu. Ini apa Palembang kan? Ya Allah Bu, mana ini? Betul. Nah jadi itu. Mungkin cara menjaga konsistensi. Kalau tadi kan memang kita tanya memang ke Acal bahwa pengen konsisten untuk tetap membahas tentang bahasa. Nah ini cara untuk tetap menjaga konsistensi. Yang pertama sih kuatin motivasi. Oke. Gitu. Jadi dengan kita punya motivasi yang kuat, otomatis sebenarnya konsistensi itu adalah buah dari disiplin. Kalau menurut aku, percuma kita ngomongin konsistensi, tapi kita tuh tidak disiplin. Jadi dengan kita disiplin dengan diri kita, mulai dari kita buat konten, mulai dari buat skrip, karena kan proses konten kreator ini kan tidak gampang. Cuma kalau misal kata sudah sih, cuman rekam-rekam, edit, upload gitu kan. Padahal sebenarnya kalau buat konten tuh kita riset dulu. Kalau aku ya tidak tahu kalau yang lain. Kita riset dulu. Sudah dari riset kita buat skrip. Sudah buat skrip baru cari lokasi syutingnya di mana. Baru take video diedit, baru revisi, baru diupload. Kayak itu kalau aku pribadi. Nah sebenarnya tahap-tahapan Cak itu kalau misalnya kita tidak disiplin sama diri kita dewe, itu tidak bakal jadi. Soalnya aku sekarang dewean, Kak. Jadi ngocok dewe, netak dewe. Iya. Sebenarnya tuh pengen ke depan tuh ada tim kan. Cuman kalau misalnya aku deweknya tidak galak, tidak akan bakal jadi video itu gitu kan. Nah jadi aku pengen gerak ke diri aku dulu. Secak mana sih bisa bertahan aku ini gitu kan. Ngetes dulu. Semisalnya, wah Caknya sudah ada tempat yang nyaman untuk konsisten, baru nge-hire uang. Takutnya aku gak terbayar. Betul. Balik lagi bawa ke niat, niat bener. dan memang tujuan menjadi seorang konten kreator itu apakah sementara atau memang pengen jadi konten kreator gitu kan? Jadi balik lagi ke niat bahwa Acal memang konsisten sebagai ini. Nah dari budaya yang dibahas nih, dari Acal yang budaya Palembang yang dibahas, nah salah satu budaya yang paling menarik mungkin dari keseharian. Itu bebaso Palembang. Itu menarik menurut aku, Kak. Mungkin Cek sama Mang, kalau orang Palembang kan kalau nyebut kakak itu dengan sebutan Mang, tanda kehormatan. Ya jadi sebenarnya kalau kita nyebut mamang, nah itu untuk ibarat mamang tukan, mamang batagor. Tapi kalau misalnya kita nyebut Mang bae, itu untuk kayak panggilan kehormatan, Cak Abang kayak atau Pak atau saudara gitu kan. Nah sebenarnya yang balik lagi dari konsep bebaso, jadi Palembang itu sebenarnya ada dua bahasa. Kita ini punya dua bahasa, bebaso Palembang alus dan bahasa sari-sari. Nah bebaso ini yang sekarang tuh sudah mulai tipis, maksudnya sudah kayak penutur aslinya tuh sudah maaf ngomong lah, sudah meninggoy gitu kan, sudah meninggal. Sudah, jadi ibaratnya penutur aslinya tuh sudah dikit. Nah inilah yang pengen aku kulik lebih dalam, dan hal ini tuh menarik karena aku pengennya bebaso ini bisa masuk ke kurikulum anak-anak sekolah gitu kan. Jadi anak-anak sekolah di Palembang ini tahu kalau bahasa kita ini bahasa Palembang yang kita pakai yang hari-hari ini bahasa Palembang kasar atau bahasa Palembang sari-sari. Nah ada bahasa Palembang yang halus. Contohnya kayak kulo, niku, nah itu contoh-contohnya. Lebih ke Jawa ya. Berbeda tipis ya sebenarnya, kulo gitu kan. Iya, kulo, niku, dados. Itu yang asli ya, maksudnya yang rumpak tuh rumah kayak itu. Yang lebih halus ya. Jadi sebenarnya bebaso ini tuh bahasa Palembang yang terakulturasi dari Jawa. Gitu. Jadi ya penggunaan penggunaan bebaso ini tuh sudah jarang, karena zaman dulu penggunaan bebaso ini tuh digunakan oleh keluarga Kesultanan Bae. Nah, aku pengennya bebaso ini tuh dilestarikan, jangan sampai hilang dimakan zaman kayak itu. Apalagi anak milenial pengennya lulu gua gitu. Nah, iya. Betul. Tanpa menyadari bahwa budaya Palembang dan Sumatera Selatan ini kaya. Bener banget. Segala macam dah. Dari tadi kita membahas masalah budaya, nah sekarang mungkin lebih kepada goals ya, yang memang tolak ukur kesuksesan dari Acal setelah mungkin Acal upload video, apa mungkin
hal-hal yang memang menjadi tolak ukur? Menurut aku sih, aku pengen untuk tolak ukurnya lebih ke menjangkau Indonesia. Oh. Ibaratnya kayak ini, bahasa Medan itu dikenali di Indonesia. Nah, aku pengen bahasa Palembang kayak itu juga. Jadi kita kemana baik, orang Palembang ini, gitu kan. Kalau misalnya dialek Medan kan beda. Logat ya? Iya, lebih ke logat. lebih ke ya? logat. Jadi aku Oke. pengen ngenal ke Palembang itu lebih lagi ke seluruh rakyat Indonesia kalau Palembang ini tuh kuat bahasanya, dialeknya. Dan ternyata itu banyak orang yang suka dialek Palembang, Kak. Jadi banyak, kenapa aku tahu, karena dari aku juga buat konten-konten tentang bahasa Palembang di TikTok, dan itu banyak orang-orang dari luar Palembang. Akhirnya menarik ya. Nge-reach, oh ternyata bahasa Palembang itu bagus ya dialeknya gitu. Oh, aku suka banget dialek bahasa Palembang. Berarti ada yang suka gitu, ada yang galak gitu kan, ada yang seneng nih ibaratnya. Padahal Jadi, selama ini kalau orang untuk- menyamakan dengan bahasa Palembang itu dengan bahasa Padang biasanya. Iya, dan Selalu juga, bisa main belakangnya gitu. betul. Iya benar, betul. Palembang, Padang atau Jambi. Jambi. Iya, Dan mindset Jambi. uang juga mikirnya itu adalah negatif ya, Negatif, karena kasar, kasar. kedengarannya bahasa Benar. Palembang itu. Padahal ternyata bahasa asli dari bahasa Palembang ini lebih Halus. hampir sama ya, halus dengan bahasa Jawa. Oh, mungkin Mirip-mirip. satu lagi ini nih Sarah, mengenai kebudayaan ataupun keseharian budaya mungkin belum diketahui oleh pemirsa PAL TV nih. Apa nih? Mungkin ada yang Yang tidak Acal diketahui udah orang awam. tahu, tapi tapi orang awam tidak ternyata tahu. orang awam di sini belum tahu. Selain dari bebaso, itu ada banyak di Palembang ini tuh daerah-daerah yang kita belum tahu. Yang zaman dulu, misalnya Cek tahu nggak kalau misalnya daerah Ulu itu angkanya tidak lengkap. 1 ulu, 2 ulu kayak Itu gitu tuh ya. kita ya sampai berapa ulu ya? 27 ulu ya. Nah itu tuh ada angko-angko yang tidak ada. Cak 6 ulu. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya ngapa tidak kate? Karena zaman itu kan dulu ada distrik-distrik. Jadi ulu-ulu tuh ibaratnya pengkotakan. Ini distrik 1, 2, 3 zaman Belanda. Nah, karena dia tuh yang distrik itu kurang banyak uangnya, jadi digabung. Cak 3, 4 ulu digabung. Kayak ada nah. Jadi ada feng shui-nya juga kalau Cino tuh kan, lantai ini tidak boleh. Sama jadi wong Palembang ya. Iya. Betul. Dan sih kok lagi, wong Palembang itu sebenarnya tidak kasar. Oke. Aslinya tuh tidak kasar wong Palembang. Karena ngapa zaman dulu waktu ini aku dapat cerita dari yang kenalanku itu, katanya wong Palembang itu saking ke dia itu halusnya, ndak alak ngosir kalau bisa anaknya cewekan, itu dia ecek-ecek mersi ke ini ecek-ecek. Nyapu. Belum nyapu lah agak kasar. Nyapu tuh lah ibarat lah ngusir nah dia baru nak nganu ke bebar itu nah. Bunyi-bunyi lah pokoknya Iya. keletek gitu. Terus kalau nuang ke banyu tuh tidak penuh kayak itu nah. Oh, versi balik, Maruli. Musir. Balik lah kau dulu Kalau ini. nak ngomong kan maksudnya tidak secara verbal. Iya, iya. Gestur-gestur. Ngapula. Jadi diakalinya, diakalinya. Nyabe sapo Atau misalnya Ngantuk udah selesai, kloteng. kalau misalnya dia namu ngasih banyak teh dingin. Oh, halus ya. Iya halus. Cara Jadi sebenarnya ini ya. Palembang tuh itu kayak akan tata krama. Cuman kan karena sekarang mungkin banyak yang pendatang juga, jadi ya akhirnya mulai bercampur. bercampur. Sekarang katanya lagi jadi kau nih lah dalu ini balik. Nggak main lagi peka-pekaannya peka kau. Kau lagi. Oke, so ini benar-benar ini ya ternyata ya banyak banget Banyak yang bisa ya. kita kulik ya dari Acal ini ya. Tapi Cal, kalau kedepannya misalnya dari bahasa sudah ya, mungkin kuliner juga bakal diangkat juga ya. Iya bisa jadi mungkin. Jadi kan banyak juga kan kalau ada juga konten kreator tuh yang masalah kuliner yang ada di Sumatera, ya, jadi banyak dia yang baca Acal kulik sebenarnya ya. Tapi akankah nanti suatu hari nanti akan mengajak Acal Junior sekalian mengedukasi kan ke sekolah-sekolah misalnya kayak gitu kan Mungkin porsi penyampainya lebih di ini ya. Kalau untuk ke sekolah-sekolah mungkin porsi konsumsi untuk anak-anak yang sederhana dan profesional ya. lebih gampang dikonsumsi seperti itu. Bener, aku pengen banget juga kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ngapa aku buat konten kayak ini, aku tuh pengen
sejarah Palembang atau kebudayaan Palembang atau hal-hal unik Palembang itu dijangkau oleh budak remaja. Makanya bahasa-bahasa aku tuh bahasa-bahasa yang sehari-hari yang relate dengan umur-umuran aku. Kalau yang agak tua dari aku ya maaf mungkin. Maaf ya Maruli ya. Ya saya duluan deh. Tapi Cal, kalau misalnya ada yang pada akhirnya melo-melo nih caronyo acal. Cak mano itu apa kok acal jadinya kesaing apa cak mano? Kalau itu sih tidak. Jadi aku merasa justru senang karena makin banyak uang yang ngulik tentang bakso Palembang yang makin bisa Palembang ini dikenal. Sama kayak orang Jawa kan, kalau misalnya orang Jawa tuh saling ngangkat. Betul. Jadi rezeki itu sudah dia ngatur ya. Memang ini sudah zamannya tidak boleh bersaing lagi tapi berkolaborasi. Iya, benar. Kita bakal balik lagi berbincang-bincang dengan Cik Acal tentunya masih di Halo Palembang. Ya, terima kasih Bang CBC masih bersama Mang C Maruli dan juga Cek Sarah di Halo Palembang. Masih bersama juga narasumber kita pagi ini, Cek Acalia. Nah, ini berbicara mengenai budaya. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai juga bagaimana menjadi sebagai konten kreator yang memang mengedukasi. Nah, dari seorang sosok Acalia, itu pasti ada peran keluarga yang memang mendukung sampai dengan pencapaian saat ini ya. Jadi kata demikian. Nah, apakah dari keluarga mendukung sebagai konten kreator? Kalau untuk saat ini alhamdulillah mendukung. Oke. Cuma kalau dulu tuh agak sedikit gimana gitu kan. Boleh diceritakan awal-awalnya. Karena kan ya kebanyakan kan orang tua, apalagi orang Palembang kan pengen ya anaknya itu PNS gitu kan. Dokter, polisi Dokter, gitu. iya. Karena kan aku SMK akuntansi. Oke. Iya. Nah, kuliah komunikasi, ibaratnya akuntansi ke kanan, komunikasi ke kiri gitu. Makin ke sono ya dia. Cuma ya alhamdulillah makin ke sini mungkin wong tua aku jingo effort aku. Jadi aku ngedit terus pernah sampai nangis. Ngedit di laptop tuh sampai nangis karena laptop itu sangat-sangat amat lemot. Oh, ternyata Anda butuh. Iya. Ya Allah, terbaru gitu ya. Dramatik kan, ya Allah, tolong ya Allah gitu. Sampai astagfirullahaladzim. Stres, frustasi dewe Iya, ya. frustasi. Betul. Nah, karena jingo itu mungkin mama aku tersentuh, oh ya Allah anak aku nih kena Serius. keras. Iya, berarti ini serius kayak itu kan. Yalah, alhamdulillah itu bapak aku ada rezeki dibeli laptop baru. Nah, aku jingoknya ya itu bukti wong tua aku support kan. Maksudnya dia memfasilitasi gitu. Nah, dari situlah mulai aku semangat lagi, tambah semangat, ya alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin apresiasi yang mungkin pernah dirasain oleh Acal dari keluarga ya, kalau saya bilang orang tua. Yang terakhir itu sih dibanggain anaknya bisa collab sama Pak Menteri. Wih. Dari cuma konten-konten. Sama Menteri kemarin. Ganteng pula Menteri tadi kan. Kapan cerita? Oh iya anak aku kemarin sama Sandiaga Uno. Ada Menteri gitu. Tapi Acal, kalau Kak Sarah lihat di media sosial, Acal itu kan agak rada tomboy daripada aslinya nih kan. Dia kan cewek. Cuy gitu ya. Kalau di platform Instagram gitu kan agak tomboy. Nah, ini takutnya nih kaget mama mertua ngomong, "Mama, doi cak itu nah kan." Nah, itu cak mana? Dari Acalnya ada enggak ketakutan? Kalau untuk itu sih tidak, karena aku pas awal kenal misalnya anggaplah cowok aku atau kalau bahas Om Palembang nyebutnya linjangan ya. Oh, linjangan ya. Atau biasa aku nyebutnya linjangan. Karena aku dari awal tidak pernah fake. Maksudnya apa adanya? Iya, aku tunjukin misal tampilan aku agak selengean atau agak kurang dikit atau mana gitu kan. Kurang cantik. Karena kebanyakan sekarang tuh maaf ngomong cewek atau cowok tuh kalau nak jadi mantu tuh mulai ibaratnya cak-cak nyuci piring ke rumah gitu kan. Aman aku udah anteng wae. Nah ini lagu Bu galak Pak udah sudah. Wah, satu jenis. Apa adanya? Iya, apa adanya. Aman. Iya, penting aman ibu. Penting anak ibu udah kelaparan. Iya, benar. Nah, perubahan dari mungkin Acal yang dulu yang belum berkarir saat ini ya, sampai dengan pencapaian yang sekarang. Iya. Perubahan mungkin dari teman-teman, apakah ada yang dulunya cuek akhirnya, oh itu kawan aku loh, itu kawan aku, Palembang kan? Iya. Mungkin boleh ceritain? Banyak sih. Oke. Ada yang dia tuh tiba-tiba datang P. Nah, kalau udah P itu agak deg-degan gitu Maya. Agak silaturahmi mulai BCI. Financing oke? Acal financing. agar silaturahmi tidak terputus, minjem 100. Atau kita dari jalan-jalan Assalamualaikum. Nah, itu sudah aku
agak deg-degan sebenarnya nyawaknya gitu kan. Oh ini Acal yang kita SMP kemarin nih. Iya, datang, di akhirnya. situ Maruli. Iya, Saya datang ke WhatsApp ya. Iya langsung ngechat kayak itu kan. Kau udah ingat aku dulu gak ini. Iya. Oh iya sekarang lah ini nih. Ya alhamdulillah kayak itu kan pacak lah berasan. Ujung-ujungnya Asyik lah berasan aja ngejeng gitu. Jangan-jangan nak berasan. iya berasan pacak dak kau promosi ke usahaku. Oh, Oke. oke. Iya, selagi itu tidak merugikan aku sih aku tidak masalah. Support ya. Aku tuh galak nolong wong kak, tapi aku tidak galak dibabuke. Prinsip itu berbicara masalah Iya, prinsip ya. kita nolong wong, tapi jangan kita dibabuke. Aku nolong ibaratnya, kok jangan babu ke aku. Nah itu yang aku pegang, maksudnya ke kawan-kawan atau ke siapapun juga kayak itu. Karena kebanyakan memang sudah nolong nak babu ke kate utak kok dia. Kita nolong kita dipijak ibaratnya. Oh dia berarti Karena manusia mah itu kan, apalagi atas nama kawan tadi kan. iya, ketahuan akhirnya kan. Iya. Oke, tapi kalau misalnya biasanya kalau konten creator Cak ini ada komunitas dewe ya. Nah, kalau untuk komunitas Cak ini apakah ada support dari pemerintah, Cal? Untuk komunitas ini sehingga bisa berkembang kayak tadi mengangkat budaya juga untuk Kota Palembangnya dewe. Kalau untuk komunitas dulu tuh ada. Jadi aku dulu di komunitas Palfitgram. Cuma sekarang mungkin komunitasnya belum begitu masih hiatus kayak itu. Jadi nggak aktif ya. non aktif, karena mungkin mayoritas membernya juga kurang aktif kan. Jadi cuma beberapa yang aktif. Padahal konten kreator ya, biasanya kreatif Ungnya. Iya, mungkin kan awalnya buat konten, mungkin niatnya pengen dapat duit banyak. Sebenarnya kalau kita buat konten ini kan nggak pacak cepet, Cek. Ibaratnya kita tuh buat konten itu sama cak maraton. Kita jalan santai kayak itu. Bukan kita tuh cak naik tangga langsung ngebut kayak itu kan. Betul. Kita ini maraton pelan-pelan kayak itu kan. Jadi kita tuh nikmati proses dan orang tuh tidak banyak yang cak itu. Pengennya konten kreator kayo. Padahal kan ya nak ke kayo itu kan harus ada step by step. Nah, wong tuh banyakan yang kurang sabar di proses itu. Makanya pelan-pelan ninggali cari gawean yang pasti kayak itu kan. Jadi karena konten kreator itu juga kurang pasti. Butuh konsistensi yang pasti ya. Dan untuk support pemerintah sih sejauh ini untuk karena kan aku berarti di sini ada komunitas. Jadi belum begitu ada bentuk support dari pemerintah untuk kayak memfasilitasi atau kasih tempat gitu kan. Cuma kemarin dari perorangan. Jadi misalnya ada event-event yang mengenalkan budaya, ada yang ngundang aku kayak atau ngajak collab kayak itu. Cuma kalau untuk yang spesifik dari support pemerintah dipanggil, ini ayo kamu butuhnya apa, main-main ida, belum ada kayak itu. Mungkin semoga ke depan bisa dijangkau. Nah, harapan ini kalau tadi kita sudah mengulik mengenai ini, kita bakal nanyain ke Acal nih, harapan yang pengen Acal sampaikan mungkin ya untuk teman-teman konten kreator yang memang seperti Acal nih mengangkat budaya-budaya Palembang yang memang itu kan justru menarik nantinya akan pariwisata yang ada di Kota Palembang. Betul. Kan, banyak mungkin harapannya apa nih kepada pemerintah atau stakeholder terkait ya? Oke. Jadi harapan aku sih semoga ke depan lebih banyak lagi generasi muda atau mungkin ya milenial yang melek tentang sejarah kebudayaan, tapi bukan hanya secara kayak garis besarnya aja, tetapi lebih in-depth gitu kan. Dan semoga makin banyak lagi wong konten creator yang kayak aku. Maksudnya bukan berarti konten aku kan tidak begitu bagusan, tapi at least punya tujuan nge-explore tentang budaya atau hal-hal yang terkait tentang Palembang. Dan semoga juga kedepannya lebih disupport lagi oleh pemerintah gitu. Jadi dengan kita sebenarnya pemerintah itu bisa dibilang untuk supportnya tuh sudah ada, cuma mungkin belum begitu maksimal. Contohnya kayak pemerintah kasih event-event kayak event tentang Palembang Sriwijaya waktu itu kan, atau Palembang Expo, itu salah satu bentuk pemerintah kayak mengundang Dul Muluk, itu kan salah satu kesenian dari daerah juga kan. Cuman lebih dilebarkan sayapnya, lebih menjangkau di platform digital, karena kan sekarang itu mayoritas orang-orang menggunakan internet kayak sosmed gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin lebih dijangkau atau lebih dirangkul lah gitu konten kreator atau orang-orang yang punya andil. Maksudnya di sini si konten kreator itu. Jadi kalau misalnya pemerintah fasilitasi kan otomatis konten kreatornya juga lebih bisa berkarya dengan maksimal. Oke. Itu step harapan selanjutnya setelah dari yang telah Acal gapai sekarang saat ya. ini. Selanjutnya apa nih yang pengen dicapai?
Aku pengen ke depan sebenarnya pengen ngulik bebaso itu lebih lanjut, kayak pengen ada buat kelas atau apa kayak itu kan. Cuma di sini aku belum begitu ketemu penutur yang aslinya. Jadi harapan aku ke depan sih adanya kelas bebaso dan itu bisa dijangkau oleh seluruh wong. Maksudnya seluruh siapapun yang pengen join di situ, ayo kita belajar sama-sama dan pengennya sih ada komunitas yang emang komunitas ini tuh tapi maksudnya fokusnya tuh tentang sejarah budaya tapi dengan gaya milenial. Kayak itu. Jadi ya itu sih harapan aku ke depan dan pengennya konten-konten kayak aku ini lebih banyak lagi orang yang gemar. Tapi ini jadi salah satu solusi loh untuk di Snaker ya. Betul. Karena kita sudah ada 8.000 itu 80.000 malah pengangguran di Kota Palembang ini di Sobai. Salah satunya akan nanti dilatih oleh Acal. Ya bagaimana cara jadi konten kreator yang mengangkat budaya Palembang ya kan kayak itu kan. Nah aku disupport pemerintah dan feedback buat Acal nanti ke depannya kan. Bener. Kayak kelas online gitu, Nah betul, ini mah via Zoom ya kan Cal? Bisa. Tapi kalau dari media sosial kayak YouTube sudah pernah bikin kelas online kayak gitu? Alhamdulillah pernah kerja sama Kominfo juga untuk kelas online. Jadi aku jadi tutor di situ. Maksudnya kayak jadi mentor selama 4 hari kita pelatihan bagaimana cara membuat konten dari awal sampai akhir. Kayak itu. Dari awal mulai penentuan ide sampai posting, after posting juga kita buat di situ. Nah, ya semoga ke depan dari pemerintahan lokal Palembang juga bisa kerjasama mungkin sama konten kreator lain juga. Tapi kalau sudah ngomongin yang tadi dari awal sampai akhir, boleh nggak kasih dikit-dikit Be? Nah, Cak Mano dari awal sampai akhir untuk prosesnya ke pemirsa di tips and trick lah. Pemirsa di rumah. Yang pertama sih untuk buat konten. Nah, jadi sebenarnya Mang Cek Bicek di rumah ya untuk muat konten itu, yang pertama tuh harus berani. Yang kedua niat. Ngapo? Karena kalau tanpa niat kita tidak pacak, ibaratnya nak mulai sesuatu. Nah, kalau sudah ada niat, siapi kamera HP be jadilah. Nah, yang ketiga, cari hal terdekat kita. Hal apa be yang bisa kita kulik, mulai dari kebiasaan kamu di rumah atau kebiasaan mama kamu atau kebiasaan wong sekitar. Nah, setelah itu, namalah sudah tinggal rekam. Sudah rekam, misalnya susah cak ngedit ya belajar ngedit dari YouTube atau bisa melok kelas pelatihan online kayak di Kartu Prakerja kan ada kan kelas pelatihan online. Nah itu kan gratis bisa dimeloi, maksudnya dengan kita nuker voucher atau nuker tiket dari Kartu Prakerja itu kan bisa kita ikut pelatihan ya. Ikut pelatihan. Nah itu bisa juga jadi fasilitas untuk belajar ngedit kayak itu. Nah sudah itu lanjut posting dan konsisten. Yang penting konsisten, yang paling di garis bawah. Tapi yang paling penting jangan malas. Iya. Yang paling galak malas. Iya, penyungkan. Penyungkan. Nah, kalau wong lain paksa, ngapun aku nih ya, itu, nah kan. Oke, next kolaborasi, pengen dengan siapa? Harapan ini ya, cita-cita nih. Kalau sama Mas Menteri, selanjutnya? Pengen kolaborasi sama konten kreator nasional sih. Kayak misalnya Atta Halilintar atau Raffi Ahmad. Pokoknya ya doa dulu aja gitu kan. Doa dulu yang penting. Tapi pernah mention ke mereka? Belum sih. Belum. Coba dulu ya, coba dulu kan harus berani. Jadi atensi kan mereka. Iya, betul. Jadi dicoba dulu, barangkali nanti kan tim manajemen juga ikut serta. Nge-reach gitu kan. Terakhir Acal, ini himbauan ya, bukan motivasi lah terkait dengan sebagai konten kreator. Ini motivasi dan juga sekaligus nasihat untuk konten-konten kreator yang memang mungkin sedikit memanfaatkan kadang-kadang kondisi ataupun yang penting laju baik Mbak Etana. Mungkin bisa disampaikan. Oke. Untuk konten kreator pemula ataupun yang baru buat konten, setiap konten yang kamu upload itu jadi tanggung jawab kamu. Bukan dari di dunia tapi di akhirat juga. Kalau kamu posting konten hoax demi capai view yang banyak atau yang viral, itu kamu akan tanggung akibatnya itu di pasca kematian atau akhirat kage. Masya Allah. Iya, jadi kalau kita nyampein yang baik, agaknya Allah Tuhan bakal kasih yang baik juga untuk kita, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kasih yang buruk, itu bukan cuma dunia yang ngutuk, tapi Tuhan juga bakal ngutuk. Jadi sebisa mungkin apapun yang kalian posting, kamu harus bertanggungjawabkan. Entah itu baik ataupun itu buruk. Jadi hati-hatilah dalam bersosial media. Nah, sekarang himbauan untuk pemirsa Pal TV sebagai penikmat konten kreator. Nah, untuk seluruh pemirsa dari Pal TV,
sebisa mungkin pilihlah konten-konten yang emang memiliki sumber yang jelas. Karena kalau misalnya berdasarkan pendapat pribadi atau hal-hal yang berbau kayak ujaran kebencian, apalagi kan sekarang sudah mau mulai masuk dunia politik. Dunia politik gitu kan. Tahun politik. Iya, itu panas sekali pasti. Jadi ya sebisa mungkin carilah berita-berita atau mungkin tontonan-tontonan yang berkualitas, dan jangan sampai tontonan tersebut bisa memecah belah keluarga. Karena awal dari keluarga pecah kadang-kadang beda calon yang diusungkan. beda persepsi. Nah, sebisa mungkin jangan sampai hal tersebut bisa terjadi. Jadi pilihlah tontonan yang berkualitas yang memiliki sumber yang jelas seperti Pal TV, itu kan jelas. Dan tentunya hari ini Pal TV sudah yang ke-18 tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, dan kita juga berharap nantinya terus untuk menginspirasi ya, edukatif juga dan juga berjaya nantinya. Oke, Acel, terima kasih banyak sudah hadir di Pal TV ya. Mungkin boleh ucapan selamat ulang tahun dulu. Oke, selamat ulang tahun buat Pal TV. Semoga makin jaya dan semoga makin dapat menginspirasi kaum muda dan memiliki talent-talent yang berkualitas tentunya, dan memiliki berita-berita yang tayangan-tayangan yang berkualitas untuk generasi muda ke depan. Oke, luar biasa, hari ini sangat menginspirasi ya. Betul. Terima kasih Acel waktunya. Terima Semoga kasih. kontennya makin banyak viewersnya Ini ya. bisa mengedukasi ya. Betul, tentunya. dan dilirik oleh Raffi Ahmad tadi katanya ya. Ya, pemirsa Pal TV, sudah genap 60 menit kita ngobrol-ngobrol, sharing, edukasi tentang budaya Palembang dan juga mengenai konten-konten kreator yang sangat mengedukasi untuk seluruh masyarakat yang menyaksikannya tentunya pada pagi hari ini. Dan tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Dan hari ini spesial ulang tahun Pal TV. Kita mohon doa dari pemirsa semua, seluruh pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, untuk selalu mendoakan Pal TV semakin jaya, semakin dicintai masyarakat Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Itu aja, saya Sarah Munif pamit. Dan saya Marudi Panjangan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Sampai jumpa.